berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu.
Bersama
seek your face, live unto you my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. How I love to love you, Abba Father. How I love to love you more than ever. I love to see your face, live unto you my praise. Each morning I long to say how I love you, Lord. I love to see your face, live unto you my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. I love to see your face, live unto you my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. I love to see your face, live unto you my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. I want to see your face, live unto you my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. Each morning I want to say how I love
Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk
tatamu. Haleluya. Ku bangun tatamu dengan pujian, menyembah dalam kekudusan. Kekal kerajaanmu takkan tergoyahkan, Imam besar agung. Ku bangun tatamu dengan pujian, menyembah dalam kekudusan. Kekal kerajaanmu takkan tergoyahkan, Imam besar agung. Ku bangun tatamu dengan pujian, menyembah dalam kekudusan. Kekal kerajaanmu takkan tergoyahkan, Imam besar agung. Ku bangun tatamu, ku bangun tatamu dengan pujian, menyembah dalam kekudusan. Kekal kerajaanmu takkan tergoyahkan, Imam besar agung. Ku bangun tatamu dengan pujian, menyembah dalam kekudusan. Kekal kerajaanmu takkan tergoyahkan, Imam besar agung. Ku bangun tatamu, haleluya, menyembah dalam kekudusan. Kekal kerajaanmu takkan tergoyahkan, Imam besar Kau bertata atas pujian umatmu, Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu. Kau bertata atas pujian umatmu, Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu.
dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kami tinggikan Yesus. Nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur buat jamahan-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Dimanapun kami berada, kapanpun kami memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Demikian juga kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Setiap kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi landasan bagi kami, untuk kami bisa membangun tahta-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara.
Shalom, puji Tuhan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan untuk menjadi landasan bagi kita, untuk kita membangun tahta Allah di dalam kehidupan kita. Inilah tema dari worship night kita malam hari ini, membangun tahtanya. Membangun tahtanya adalah sebuah ajakan sebenarnya untuk kita semua, untuk Anda saudara-saudara, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya pada saat ini, tapi pada setiap saat di dalam kehidupan kita. Sama seperti dalam firman Tuhan di Mazmur 22 ayat 3 berkata seperti ini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di dalam versi mudah dibaca dikatakan, ya Allah, hanya engkau yang kudus. Engkau duduk sebagai raja di atas pujian Israel. Ketika Allah dipuji dan disembah, kita ini sedang membangun tahtanya, kerajaannya. Dan kita sedang mengundang dia menjadi raja dalam kehidupan kita. Demikian juga kita sedang mengizinkan dia untuk berdaulat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana dan kenapa kita harus membangun tahta Allah? Mari kita akan belajar bersama dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia adalah seorang raja yang hebat di sebuah kerajaan Yehuda. Dan dia adalah seorang yang bernama Yosafat. Mari kita buka bersama di 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 6. Ya, di balik setiap fakta kehebatan yang tertulis di Alkitab ini yang akan kita baca bersama-sama, ada fakta di mana seorang raja yang membangun tahta Allah di atas kerajaannya. Bahkan nanti kalau kita baca bersama-sama, kita akan melihat bagaimana dia menghadapi sebuah ancaman di dalam kehidupannya, ancaman bagi kerajaannya. Tapi dia tetap mengambil sebuah langkah yang menarik. Dia tetap merendahkan diri dan dia menyembah akan Tuhan. Ya, 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Berhenti terlebih dahulu di sana. Dari sini kita bisa melihat sebuah fakta tentang Yosafat. Yang pertama, Yosafat adalah seseorang yang cerdas. Bukan hanya sekedar cerdas, tapi dia juga ahli di dalam berperang. Kita bisa melihat kehebatannya ketika dia mengatur dan menata kerajaan tersebut sedemikian rupa agar kerajaannya itu menjadi kerajaan yang kuat. Dan yang berikutnya di ayat ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Mari kita loncat satu ayat, di ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ada fakta yang kedua yang kita bisa ambil di sini. Sejak awal pemerintahannya, Yosafat adalah raja yang tidak menyerahkan kerajaannya kepada Baal atau berhala-berhala yang pada saat itu sangat wajar sekali, sangat lazim sekali seperti pendahulu-pendahulunya atau bahkan raja-raja Israel yang lain. Namun dia melakukan dengan cara seperti ini, dia mencari Allah dan membangun kerajaan Allah di atas kerajaannya. Fakta yang sangat menarik. Kembali ke ayat kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, dari fakta-fakta tersebut kita bisa melihat bukan hanya karena kehebatan Yosafat menata kerajaannya, namun yang terlebih utama bagaimana Yosafat membangun tahta Allah di atas kerajaan Yehuda. Disitulah kita bisa melihat alasan Allah mengokohkan kerajaannya. Nah, lebih lanjut lagi, saya ingin menyampaikan satu fakta lagi kepada Anda. Saudara, di Alkitab Yosafat digambarkan adalah seorang raja yang suka bersahabat dan berkoalisi dengan raja-raja Israel. Namun sayang, raja-raja Israel ini adalah raja-raja yang fasik. Tercatat ada 3 koalisi yang dia bangun bersama dengan Raja Ahab yang pertama, kedua Raja Ahasia, lalu yang ketiga adalah Raja Yoram.
Di 2 Tawarik 19 ayat 2 dikatakan seperti ini. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Nah di sini kita bisa melihat sekalipun Raja Yosafat adalah raja yang saleh, raja yang cerdas dan mengandalkan Tuhan, namun ternyata ada satu cacat di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, yaitu ketika dia berkompromi dengan raja-raja Israel yang fasik. Sehingga di sana tertulis membawa murka Allah kepadanya. Namun dari ketiga fakta ini saya mau mengajak saudara untuk melihat lebih lagi bagaimana seorang raja ini sungguh-sungguh hidup benar-benar membangun tata Allah di dalam segala situasi. Karena pada satu saat dia menghadapi sebuah ancaman di dalam kerajaannya. Bahkan membawa rasa takut yang mendalam di dalam dirinya. 2 Tawarik 20, kalau Anda bisa buka di 2 Tawarik 20, seluruh pasal ini menceritakan bagaimana pemerintahannya sedang terancam. Ketika musuh-musuhnya pada saat itu Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim berkoalisi untuk menyerang kerajaannya. Bahkan sampai membawa ketakutan kepada Raja Yosafat. Nah, tadi saya bagikan kepada Anda ada 3 fakta tentang Raja Yosafat. Mari kita lihat bersama-sama kembali. Yang pertama, dia adalah seorang raja yang hebat. Nah, di sini membawa sebuah pilihan sebenarnya bagi Raja Yosafat untuk menghadapi ancaman tersebut. Atau menghadapi sebuah tantangan di hadapannya. Pilihan yang pertama adalah dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Terbukti bahwa dia adalah seseorang yang kuat, ya, tadi kita baca bersama, bahkan dia memiliki kekuatan militer. Karena dia menata pasukannya dengan baik, dia membangun kubu-kubu di dalam kerajaannya, dan dia juga ahli atau hebat di dalam strategi perang. Sebenarnya dia punya pilihan untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Dan yang kedua, dia juga punya pilihan untuk mencari pertolongan dari ilah lain, atau berhala-berhala lain, atau kekuatan lain selain Allah. Pada zaman itu sangat wajar karena tertulis di sana raja-raja Israel pada saat itu adalah raja-raja yang menyembah berhala atau menyembah Baal. Jadi sebenarnya dia juga punya pilihan, bisa punya pilihan sama seperti pendahulu-pendahulunya. Pendahulunya adalah banyak sekali yang menyembah berhala seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau kita mengingat lagi fakta yang tadi saya sampaikan, yang ketiga dia juga punya pilihan untuk meminta pertolongan dari siapa? Dari raja-raja Israel yang selama pemerintahannya dia membangun koalisi atau kerjasama dengan mereka. Jadi sebenarnya ada sebuah pilihan untuk dia bisa meminta bantuan dengan raja-raja yang lain agar dia bisa berperang dengan musuh-musuhnya. Namun lihat apa yang dia lakukan. Di 2 Tawarik 20 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Coba lihat di ayat 18-19 juga dikatakan seperti ini. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat-sangat nyaring. Kita bisa melihat dia tidak mengambil opsi-opsi lain selain satu ini. Dia merendahkan diri dan membangun tahta Allah dengan memuji dan menyembahnya. Singkat cerita, kalau Anda membaca lebih lagi di sana di pasal 20, Tuhan menolong Yosafat dengan caranya yang ajaib dan kemenangan besar terjadi di dalam peperangan tersebut. Nah, saudara, dari cerita ini, dari kisah ini, saya kembali bertanya kepada saudara. Saya percaya ada orang-orang di sini yang di dalam pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan ancaman yang mungkin sedang menghadang kehidupan Anda. Banyak pilihan sebenarnya ya kita untuk menghadapinya. Namun melalui worship night kali ini, kami rindu mengajak untuk seperti ini. Yang pertama, sama seperti Yosafat,
jangan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Jangan membangun tahta diri kita sendiri. Jangan membangun tahta pribadi kita. Karena sadar atau tidak sadar ketika kita membangun tahta kita sendiri dalam kehidupan kita, kita sedang menolak kedaulatan Allah untuk ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau kita tidak mengizinkan Dia berdaulat di dalam kehidupan kita? Saudara masih ingatkah dosa pertama kali yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa, bukan hanya sekedar melanggar aturan Allah. Bukan hanya sekedar makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Sebenarnya pada saat itu dosa manusia ini adalah dia berusaha untuk menjadi Allah dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk menjadi raja bagi dirinya sendiri. Itulah yang membuat dia diusir dari Taman Eden. Oleh sebab itu, saudara, hari ini apapun yang menghadang kehidupan Anda, apapun yang menjadi problematika dalam kehidupan Anda, kami rindu mengajak Anda untuk mengangkat tangan, menyembah Tuhan, menanti-nantikan Dia, meninggikan Dia dan membangun tahtanya. Saya percaya ketika kita mengangkat tangan, kita sedang melambangkan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Dan di sanalah, percaya tidak, kalau tangan kita terangkat, tangan Tuhan akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita selalu campur tangan, tangan kita berusaha mengurusi setiap urusan atau setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan akan terangkat. Bukannya Dia tidak mau untuk turun tangan, namun Dia tidak kita izinkan untuk turun tangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan membangun tahta diri kita sendiri. Lalu yang kedua, jangan mencari kuasa dari ilah lain. Dalam artian jangan membangun tahta kuasa roh jahat. Inilah yang sebenarnya dikehendaki si jahat, benar? Bagaimana dia akan mencoba menawarkan banyak solusi untuk masalah, sakit penyakit Anda, ataupun alternatif berkat lain buat kehidupan Anda. Masih ingat? Inilah pekerjaan iblis, ini pekerjaanlah si jahat. Ketika Tuhan Yesus pun turun ke dunia, di padang gurun dia cobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dengan tujuan apa? Sekali saja. Sembahlah aku. Bukankah ini yang diinginkan oleh si jahat? Bukankah inilah yang dia rindukan? Agar setiap umat Allah, saudara dan saya menyembah Dia. Saudara, detik saudara berkompromi dengan menyembahnya atau mencari alternatif kuasa-kuasa lain di luar Allah, di sanalah kita sedang terjebak dan masuk di dalam kutukan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Anda. Bahkan kutuk itu bisa menjadi kutuk yang keturunan. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali mencari alternatif lain atau bahkan kita membangun, menyembah dan membangun tahta si jahat. Yang terakhir, melalui worship night ini kita mengajak Anda jangan mencari pertolongan dari dunia. Seperti Raja Yosafat tadi, walaupun dia punya banyak koalisi di dunia pada saat itu, tapi dia tetap menentukan, memutuskan untuk dia tetap menyembah Tuhan, membangun tahta Tuhan. Dunia akan menawarkan hal yang baik, kelihatannya baik untuk kita. Tapi yakinlah belum tentu itu benar buat kehidupan kita. Belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang lebih parahnya lagi, itu bisa membawa murka Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan membangun tahta dunia dalam hidup kita. Sama seperti Raja Yosafat, dia punya pilihan banyak. Hari ini juga Anda juga punya pilihan banyak untuk menghadapi setiap pergumulan hidup Anda. Tapi hari ini kami mengajak Anda, mari kita merendahkan diri seperti Raja Yosafat. Membangun tahtanya dengan kita memuji dan menyembahnya. Percayalah ketika kita memuji dan menyembahnya, kita sedang membangun tahta Allah. Kita sedang mengundang Dia untuk menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah akan datang ketika Dia undang. Kita undang bersama-sama. Dan demikian juga mari kita izinkan Dia untuk memerintah atas kehidupan kita. Percaya Tuhan, percayalah ketika kita izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Dia akan mengerjakan kehendaknya atas kehidupan saudara dan saya. Dan percaya,
kehendaknya itu sangat baik untuk hidup saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita membangun tahtanya. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Bukan hanya pada saat ini, tapi sepanjang kehidupan kita. Kita membangun pondok Daud, kita membangun kehidupan kita dengan pujian dan penyembahan kita. Jadikan itu juga gaya hidup bagi saudara untuk menyembah Tuhan. Dalam setiap lini, dalam setiap aspek, khususnya juga di area-area di mana Anda dalam pergumulan, area-area di mana Anda sedang mengalami tantangan. Entah itu sakit penyakit Anda, ketika Anda bersakit dalam kondisi lemah tubuh, angkat tanganmu. Kalau engkau bisa mengangkat tangan, kalau engkau bisa pun engkau bisa menyembah dalam hatimu, dengan mulutmu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan hari ini kalau engkau di dalam sebuah pergumulan dalam keluarga, dalam sebuah di ujung tanduk perceraian, angkat tanganmu, sembahlah Tuhan, bangun tahtanya di dalam keluarga, dalam pernikahanmu. Percayalah, Tuhan akan datang dan memerintah di dalam pernikahan Anda. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami punya Allah yang juga Raja di dalam kehidupan kami hari ini. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami mau undang Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami. Kami mau Tuhan Engkau memerintah atas kehidupan kami. Kami mau Tuhan Engkau menjadi Raja atas setiap lini kehidupan kami. Khususnya area-area yang sedang terjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Saudara, saya rindu berdoa bagi Anda hari ini. Apa yang menjadi pergumulan Anda? Angkat tanganmu menghadap setiap layar di depan Anda. Saya merasa ada orang-orang yang dalam ujung tanduk perceraian di sana saat ini. Sangat lekat sekali, sangat kerasa sekali. Ada banyak orang yang dalam ujung perceraian. Hari ini minta Tuhan bertahta di dalam pernikahan Anda. Percayalah Tuhan akan beracara. Percayalah Tuhan akan menolong pernikahanmu. Hari ini yang sakit penyakit, dalam kondisi kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit, apapun penyakit Anda, sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Izinkan Dia bertahta di dalam tubuh Anda hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit, apapun itu, setiap virus, setiap bakteri, aku akan hancurkan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan bersama-sama saat ini, kesembuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kesembuhan terjadi di dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bangun tahta Allah. Saat ini kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Haleluya, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Engkau Raja kami, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah
Raja kami, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kau Allahku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Lebih lagi mari kita menyembah Tuhan, naikkan sembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari kita menyembah Dia. Sembah Tuhan, Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Raja yang layak untuk kita sembah. Kita agungkan Dia, Kau kami sembah. Tuhan kami tinggikan Engkau Yesus, Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja atas kami. Berkuasalah dalam hidup kami, bertatalah dalam kehidupan kami. Berdaulatlah, memerintahlah dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Yesus Tuhan berkuasa, 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 berkuasa atas hidup kami. Oh Tuhan Yesus, sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari lebih lagi menyembah Dia, katakan sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, kami sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan hatimu katakan sembah, ku sembah Kau Tuhan.
akan ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih tinggi lagi, angkat hatimu. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi yang terbaik dari hati kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Di sanalah tata-Mu dibangun, dan di sanalah Engkau bertata di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya hari ini setiap saudara-saudara, setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang umat-Mu yang Kau kasih hari ini Tuhan, ketika mereka memuji dan menyembah Engkau, mereka bukan hanya sekedar merasakan hadirat-Mu. Hari ini Tuhan, mereka mengalami kemenangan di dalam hati mereka. Dan aku percaya, dan kami percaya Tuhan, kemenangan-kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka hadapi saat ini, terjadi kemenangan yang besar di dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami dimenangkan. Dan mulai hari ini juga kami mau belajar Tuhan, membangun pujian dan penyembahan. Hidup dalam pujian dan penyembahan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera Allah di dalam kehidupanmu. Hari ini cinta kasih Tuhan juga mengasihimu, yang mengasihimu sedemikian rupa akan menghidupi di dalam kehidupanmu. Demikian juga persekutuan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Terimalah berkat damai sejahtera Allah. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa Anda di penghujung momen Worship Night kali ini. Yang kami percaya pasti penuh dengan jamahan Tuhan. Karena itu kami menantikan kesaksian Anda. Anda dapat menuliskan dan mengirimkannya di kolom komentar channel YouTube GMS Kalimantan. Saya percaya setiap apa yang Anda tulis akan menguatkan dan menopang mereka yang membacanya. Dan juga bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube GMS Kalimantan. Dan saya juga mengajak setiap Anda bisa follow akun Instagram GMS di kota-kota yang tersebar di Kalimantan.
Dan juga subscribe channel YouTube KMS Kalimantan supaya Anda nggak ketinggalan setiap informasi dan juga setiap event-event yang akan kami adakan. Selanjutnya bagi Anda yang berdomisili di Kalimantan atau memiliki keluarga atau kerabat, mari bergabung dengan kami, khususnya bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani. Kami memiliki komunitas rohani, kecil kelompoknya, namun kita dapat bertumbuh bersama-sama, namanya Connect Group. Mudah sekali untuk Anda dapat terhubung di dalam Connect Group ini. Anda dapat menelepon setiap nomor telepon yang tersedia sesuai dengan kota-kota di mana Anda berada. Anda menyertakan nama, usia, alamat domisili, dan juga nomor telepon yang aktif. Setelah kami menerimanya, kami akan segera menghubungi Anda. Akhir kata, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan sampai jumpa di momen-momen worship lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Atas pujian umat, Kau dipuja telah